Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang menguatkan hidup kita. Mari kita siapkan hati, menenangkan pikiran, dan membuka diri untuk suara Tuhan. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan 1 Tesalonika 5 ayat 12-22. Sebuah bagian firman Tuhan yang berisi nasihat praktis tentang bagaimana hidup sebagai orang percaya. Mari kita membaca 1 Tesalonika 5 ayat 12-13. Nasihat-nasihat. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Sahabat terkasih, firman Tuhan mengajarkan kita untuk menghormati mereka yang bekerja keras, memimpin kita, menegur kita dalam Tuhan. Ini tidak selalu mudah, karena terkadang pemimpin tidak sempurna. Teguran terasa menyakitkan. Namun Tuhan melihat hati kita. Menghormati bukan karena orangnya sempurna, tetapi karena kita menghargai peran yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan firman Tuhan menutup bagian ini dengan satu kalimat penting. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Damai bukan terjadi otomatis. Damai harus diusahakan. 1 Tesalonika 5 ayat 14. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Sahabat terkasih, ayat ini sangat kaya. Tegur yang tidak tertib, hibur yang tawar hati, bela yang lemah, sabar terhadap semua orang. Ini menunjukkan bahwa setiap orang butuh pendekatan yang berbeda. Tidak semua orang perlu ditegur. Ada yang justru perlu dihibur. Tidak semua orang kuat. Ada yang perlu dibela. Dan untuk semuanya, kita perlu kesabaran. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Sahabat terkasih, ini prinsip yang sangat penting. Jangan membalas jahat dengan jahat. Dunia mengajarkan balas supaya adil, tetapi Tuhan mengajarkan balas dengan kebaikan. Karena saat kita membalas kejahatan, kita menjadi sama dengan mereka. Tetapi saat kita membalas dengan kebaikan, kita mencerminkan Kristus. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sahabat terkasih, ini adalah inti kehidupan rohani. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mari kita perhatikan, bukan kadang-kadang, tetapi senantiasa. Artinya, sukacita tidak tergantung keadaan. Doa bukan hanya saat butuh. Ucapan syukur bukan hanya saat semuanya baik. Ini adalah gaya hidup. Dan firman Tuhan berkata, itulah yang dikehendaki Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 19-20. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Sahabat terkasih, Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Tetapi seringkali kita mengabaikan dorongan roh.
menolak teguran roh, atau meremehkan firman Tuhan. Itulah yang disebut memadamkan roh. Tuhan mengingatkan kita, jangan menutup hati terhadap pekerjaannya. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Sahabat terkasih, tidak semua yang kita dengar itu benar. Karena itu Tuhan berkata, ujilah segala sesuatu. Artinya, jangan langsung percaya. Bandingkan dengan firman Tuhan. Gunakan hikmat. Tapi setelah diuji, peganglah yang baik. 1 Tesalonika 5 ayat 22. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Sahabat terkasih, firman Tuhan tidak berkata, dekati lalu kuatkan diri, tetapi jauhkanlah dirimu. Kadang kita terlalu dekat dengan hal yang salah, pikiran yang tidak benar, kebiasaan yang merusak, lingkungan yang menjatuhkan. Sahabat terkasih, bagian firman Tuhan ini seperti panduan hidup sehari-hari. Tidak rumit, tetapi sangat praktis. Pertanyaannya, apakah kita sudah hidup dalam damai? Apakah kita sabar terhadap semua orang? Apakah kita masih suka membalas? Apakah kita hidup dalam sukacita, doa, dan ucapan syukur? Firman Tuhan tidak hanya untuk didengar, tetapi untuk dilakukan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengajarkan kami bagaimana hidup yang berkenan kepadamu. Tolong kami Tuhan untuk menghormati sesama, hidup dalam damai, dan memiliki hati yang sabar. Ajari kami untuk tidak membalas kejahatan, tetapi memilih kebaikan. Berikan kami hati yang penuh sukacita, setia dalam doa, dan selalu mengucap syukur. Dan pimpin kami agar kami tidak memadamkan roh-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, biarlah firman Tuhan hari ini tinggal dalam hati kita dan menjadi kekuatan dalam setiap langkah hidup kita. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.